Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ketiga pada serial Hadis Arba'in An-Nawawi. An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu maqal Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul Buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Buniyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 pondasi. Yang pertama adalah syahadat bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka rukun Islam yang pertama adalah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, maka sudah sepantasnya kita untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Kemudian persaksian yang kedua, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya, memberikan kita konsekuensi, kita harus taat pada perintah Nabi SAW. Dan kita harus menjauhi segala larangannya. Dan kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang menjadi syariatnya. Kemudian yang kedua, rukun Islam yang kedua, wa iqamis shalah, yaitu menegakkan salat. Menegakkan salat. Ketika dikatakan apa perbedaannya mengerjakan salat dan menegakkan salat? Maka menegakkan salat itu tidak hanya sebatas yang penting salatnya itu sah. Akan tapi lebih daripada itu, iqamis shalah, menegakkan salat adalah ia mendatangi sholat tersebut dengan penuh rasa rindu. Oleh karena itu Nabi SAW katakan, arihna bis sholat ya Bilal. Wahai Bilal, jadikanlah untuk kita sholat itu sebagai hiburan. Maka kita mendatangi sholat dengan penuh suka, dengan penuh cinta, dengan penuh kerinduan. Kemudian menjalankan segala kewajiban dan rukun-rukun sholat. Kemudian yang ketiga, jangan lupa untuk melaksanakan sholat tersebut dengan tumak ninah dan khusyuk. Apa itu tumak ninah? Tumak ninah adalah tenang di dalam sholat, tidak tergesa-gesa. Dan khusyuk adalah ketika seseorang memahami, kemudian ia tidak menghayal di dalam sholat, ia memahami apa yang dikatakan oleh lisan. Maka ini adalah kekhusyuan. Maka ketika seorang melakukan sholat yang demikian, maka sholat tersebut tanha anil fahsya'i wal munkar, akan menjauhkan dirinya dari segala macam perbuatan keji dan munkar. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, ketika Anda mendambakan untuk terjauhkan dari maksiat Allah Subhanahu wa taala, maka periksalah sholat. Maka ketika sholat tersebut sudah dilakukan rukun dan kewajiban, kemudian sudah tumak ninah dan sudah khusyuk di dalamnya, maka niscaya itu akan mencegah segala macam bentuk kemungkaran. Kemudian rukun Islam yang ketiga adalah ita'iz zakah, yaitu membayar zakat. Maka membayar zakat adalah kewajiban setiap muslim setiap tahun. Ketika seorang muslim memiliki harta sudah mencapai nisab dan sudah mencapai 1 tahun kalender Hijriah. Ingat, 1 tahun kalender Hijriah, bukan 1 tahun kalender Masehi. Dan mencapai nisab adalah apabila ia memiliki harta senilai 85 gram emas, maka ia wajib mengeluarkan 2,5% dari hartanya. 2,5% dari hartanya. Maka orang yang tidak mengeluarkan zakat, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam hadis sahih, ma min sahibi dhahabin wala fiddah, tidaklah orang yang memiliki harta emas ataupun perak, akan tapi tidak mengeluarkan zakat, kecuali harta tersebut akan menjadi setrika
Ia akan menyetrika punggung, dada, dan dahinya. Panas. Kullama baradat, maka tatkala setelika itu dingin, uidat lahu, maka diulangi dari pertama. Yang mana kata Nabi SAW, fi yaum, dalam satu hari, itu waktunya adalah seperti 50.000 tahun ketika seorang hidup di dunia. Kemudian rukun Islam yang keempat adalah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan puasa selama 29 atau 30 hari ya, dengan penuh iman dan takwa. Kemudian rukun Islam yang kelima adalah hajjil bait, yaitu menunaikan ibadah haji. Man istata'a ilaihi sabila, orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju jalan tersebut dengan syarat ia memiliki kemampuan harta dan kesehatan. Maka sebagai seorang muslim ataupun muslimah, ia harus memiliki azam untuk melakukan ibadah haji. Karena Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya yang benar-benar tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang melaksanakan ibadah haji mereka adalah tamu-tamu khusus Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga saya dan antum pada para hadirin segera untuk dapat menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah haji. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala fatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.